sekalian, kita saat ini berada di lingkungan taman atau di gazebo di tempat prodi pendidikan IPS, di mana di sini terdapat beberapa orang-orang yang berinteraksi dan apa saja sih sarana dan prasarana yang ada di taman prodi pendidikan IPS ini. Jadi di taman ini terdapat beberapa gazebo dan juga terdapat beberapa tanaman-tanaman yang membuat orang-orang di sekitar sini, mahasiswa di sekitar sini jadi nyaman untuk berinteraksi di sini. Syarat komunikasi yang terjadi di Taman Prodi Pendidikan IPS ini tentunya mereka berinteraksi lebih dari satu atau dua orang. Bisa dilihat sendiri di belakang, di mana mereka saling berinteraksi kepada teman mereka satu sama lain, yang tentunya mereka pastinya tidak sendirian. Dan juga interaksi yang mereka lakukan di sini mengundang syarat komunikasi, ada umpan balik terhadap apa yang mereka bicarakan atau mereka bahas. Di mana respon teman satu ke teman yang lainnya dalam bekerja sama belajar dan juga mengerjakan tugas. Di Taman Pendidikan IPS di sini, di mana terdapat gazebo dan juga taman-taman yang rindang yang membuat mereka nyaman. Selain itu, di sini juga terdapat WiFi, di mana mereka semua dapat mengakses internet untuk media mereka belajar, media mereka mengerjakan tugas. Lalu apa saja syarat interaksi yang dapat dilakukan mahasiswa di sini? Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yang ada di Taman Prodi Pendidikan IPS ini adalah imitasi, di mana mereka yang biasanya belajar di dalam ruangan atau di dalam kelas, mereka memilih untuk belajar di ruang kelas, tepatnya di Taman Prodi Pendidikan IPS. Bisa dilihat sendiri di belakang, di sini terdapat mahasiswa Prodi Pendidikan IPS yang belajar di luar ruangan, tepatnya di gazebo, supaya mereka lebih fresh dan juga tidak bosan di dalam kelas. Selain bentuk interaksi asosiatif, di sini juga terdapat bentuk interaksi disosiatif. Apa itu bentuk interaksi disosiatif? Bentuk interaksi disosiatif terdapat yang pertama adalah konflik, di mana mereka berkumpul di sini, takutnya ada perbedaan pendapat yang bisa memunculkan konflik di antara mereka. Ya, jadi di sini saya akan coba menanyai teman-teman yang sedang di gazebo. Yuk. Halo, permisi ya, maaf ganggu waktu kalian. Di sini saya mau tanya nih, kalian ini lagi ngapain sih kalau di gazebo gini? Kalau di gazebo di sini biasanya itu saya itu habis matkul kuliah itu, di sini gitu, menunggu untuk matkul, kuliah offline yang lain. Kira-kira kalian di sini itu bersantai-santai ria atau kayak belajar, kerja kelompok, mengerjakan tugas? Kalau saya sih biasanya juga belajar juga, kerja kelompok juga, bermain juga. Di sini pun ya bermain juga, bekerja kelompok juga. Kan fungsinya gazebo kan nggak hanya untuk belajar juga, buat have fun pun ya juga bisa. Mungkin ada jawaban yang lain? Karena di sini tuh, termasuk tempat yang nyaman, Kak, dan eksis, anginnya selirir-selirir di sini. Cocok untuk, kegiatan yang seru-seruan dan bisa disambi belajar. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini ada pendapat dari ahli. Di sebelah saya sudah ada Bapak Henry. Untuk Bapak Henry saya persilakan. Terima kasih. Eh, Interaksi sosial itu tidak lepas dari teori komunikasi yang dijelaskan oleh David Holmes di dalam teori komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu akan berada di sebuah lingkungan. Nah, media lingkungan inilah yang akan membuat interaksi komunikasi lebih intensif. Nah, kalau kita lihat dari kondisi media lingkungan sekitar, ini memberikan kenyamanan bagi mahasiswa atau bagi siswa itu untuk menjalin sebuah proses komunikasi. Nah, maka muncul nanti ketika di tempat wisata atau di kafe itu adalah tempat-tempat yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk saling berinteraksi sosial. Nah, baik, sekian dari saya. Nah, jadi seperti itu pendapat dari Bapak Henry bahwa interaksi dan komunikasi saling
berkaitan satu sama lain untuk terjalinnya proses interaksi sosial. Nah, kesimpulan yang dapat diambil di Taman Prodi Pendidikan IPS ini, mereka telah melakukan interaksi sosial dari syarat terjadinya interaksi sosial, syarat komunikasi, serta faktor pendorong interaksi sosial. Persentase yang diambil dari mereka di sini kebanyakan mereka di sini adalah belajar, bekerja kelompok, dan juga menunggu waktu di mana mereka akan melaksanakan jam waktu kuliah selanjutnya.